Halo. Jadi di video kali ini aku bakal kasih lihat kalian tips gimana caranya aku selama SMA ini bisa dapat nilai dengan rata-rata seperti ini. Jadi aku bakal kasih disclaimer pertama-tama, aku tuh nggak les selama aku SMA. Dan metode belajar orang-orang tuh pasti bisa beda-beda. Jadi what works for me may not work for you. Dan orang tua aku tuh nggak membebankan kalau misalnya aku tuh harus dapat ranking seberapa. Terus kayak mamaku yang penting lulus, udah gitu aja gitu. Jadi ini kembali lagi ke diri masing-masing. Jadi aku bakal ngomongin per kelas dari kelas 10, 11, 12 dan ada nama fase-fasenya. Fase kelas 10 aku namanya adalah fase adaptasi. Nah, di sini tuh aku baru masuk kan kelas 10 dan aku tuh ambilnya jurusan IPA. Aku baru pertama kali ngeliat kimia, kok dia susah banget gitu kan. Bahkan aku ingat banget bahwa nilai aku pas ulangan pertama itu kalau nggak salah 79 dan aku tuh kayak down banget. Yang lain bagus, sedangkan aku tuh kayak aduh jelek banget gitu kan. Jadinya aku langsung kayak terpacu, aku tuh harus bagus gitu kan di ulangan selanjutnya. Jadinya, nih hasil rapot semester 1 aku yang di kimia 89. Lumayan kan dari 79 rata-rata kayak ulangan pertama, jadinya 89 di rata-rata pas semester 1 itu. Selain itu, karena aku baru masuk materi mat, apalagi itu yang pertidaksamaan tuh, itu kalau nggak salah mat wajib deh, pertidaksamaan tuh dan ada yang mutlak, itu aku bingung banget. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu, aku bakal selalu nanya temen aku, ini gimana sih cara kerjainnya, dan terus ulang lagi. Kalau misalnya kalian suka malu sama kayak guru nanya atau gimana, sejujurnya aku juga lumayan beruntung karena temen aku tuh pinter dan dia tuh duduk sebelahku dan dia tuh gampang kayak sociable gitu. Jadi kayak ya udah kita klop aja gitu. Jadi kayak kesannya bukan kalian temenan sama dia cuma karena mau nanyain satu materi doang, tapi emang kalian ada hal yang bisa kalian bawa, topik-topik yang bisa kalian omongin gitu kan. Selanjutnya aku juga nggak pernah terlepas dari yang namanya remet. Pas kelas 10 menjelang akhir-akhir itu kan semester 2 itu kalau nggak salah aku dapet materi trigonometri dan aku remet karena aku beneran nggak ngerti sama sekali materinya, kayak udah dijelasin tetap aja nggak ngerti. Dan menurut aku kalau misalnya aku remet itu aku merasa bahwa aku mendapat kesempatan kedua dimana aku harus belajar lebih giat lagi untuk satu materi itu. Dan menurut aku itu membantu karena aku ingat banget aku pernah remet yang selain trigonometri, aku juga pernah remet kimia materi terakhir di kelas 10 semester 2 dan pokoknya aku ingat banget pas remet itu aku dapet 100. Jadi kayak nyesek banget karena kan misalnya kalian di remet 100 ya tetap aja di rapot 75. Cuman menurut aku itu kayak membantu otak kalian untuk mengulang lagi materi yang kalian kurang kuasai. Dan karena aku ambil IPA, aku juga dapat minat. Kalau misalnya di sekolah aku, kita bakal belajar geometri dari kelas 10 biar nggak kaget pas kelas 12-nya. Nah, geometrinya ini aku udah kayak, hah ini apaan gitu kan, susah banget. Kita kan bakal dapet kayak kasih latihan gitu, kertas gitu. Aku udah nggak inget sih, aku kayaknya udah nggak punya kertas ya. Tapi aku juga bikin kayak copy 2 gitu loh. Jadi aku bakal belajar lagi sama teman-teman aku. Nah, tips pertama aku buat kelas 10. Jadi pertama, kalau misalnya nih kalian takut sama guru kalian nanya-nanya, nah kalian tanya sama teman kalian yang emang jago sama bidang tertentu yang kalian kurang kuasai. Biasanya kalau misalnya antar teman itu kayak bahasanya sama dan kalian lebih gampang aja ngertinya sih kalau menurut aku ya. Oh ya, aku bikin catatan di bawah di sini. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya tadi aku bolak-balik ke bawah. Dan yang kedua adalah kalian belajar bareng. Ini aku efektif banget pas belajar geometri. Catatan aku adalah kalian belajarnya jangan terlalu rame karena biasanya kalau keramaian tuh malah jadinya bukan belajar, malah jadinya main bareng. Selanjutnya, kalian perhatiin apa yang guru kalian ngomongin di kelas. Biasanya kalau misalnya guru-guru ngomong itu kadang-kadang suka keluar di ujian. Tapi ya kalian juga harus sortir juga yang mana yang kelihatannya yang penting dan yang mana yang kayak cuman sekedar lalu pintas doang. Aku tuh dulu sebenarnya nggak mengenal sistem belajar yang benar. Jadi ya paling aku latihan dari guru-guru. Misalnya nih materi mat minat, aku dapat latihan 70 soal. Dari 70 soal itu nggak mungkin dong semuanya nggak bisa aku kerjain. Jadi kalau misalnya ada materi yang bagian aku nggak ngerti, aku bakal buatin soal itu. Nah, pas mendekati ujian, aku bakal ulang lagi soal-soal yang aku nggak ngerti. Soalnya biasa tuh soal-soal yang kayak gitu yang bakal keluar di ujian-ujiannya. Tips keempat dari kelas 10 aku adalah jadiin nilai jelek kalian sebagai motivasi. Kayak yang aku lakuin sama kimiaku. Jadinya kayak ini harus jadi booster banget nih buat dapet nilai selanjutnya yang bagus gitu buat dalam kimia. Dan ya hasilnya aku dapet juara 2 di kelas 10. Tapi di kelas aku, bukan masa secara umum. Jadi itu adalah fase kelas 10 aku. Nah sekarang kita bakal masuk ke fase kelas 11. Kejatuhan aku. Jadi aku tuh dulu pengen banget yang namanya masuk negeri. Dan karena aku anaknya lumayan males, aku mau ngejarnya di SNMPTN, dimana kalian cuma perlu kasih lihat hasil dari rapot kalian. Kalau nggak stabil nilainya ya harus naik. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak terlalu tinggi, tapi kayak naik gitu loh grafiknya.
Masalahnya kelas 11 itu yang seperti kalian tahu adalah masa-masa dimana materi itu semua dibebanin di kelas 11 dan berat banget. Aku kayak flashback ke kelas 11, waduh ternyata seberat itu ya. Aku merasa bahwa aku sempat sedih di masa-masa ini karena nilai aku tuh turun. Jadi kayak aduh nih kalau misalnya gue mau kejar SNMPTN gimana dong, soalnya nilai aja begini gitu kan. Kayak udah berjuang seberapapun tetap aja kok nilainya nggak naik-naik gitu kan. Kayak naik tapi nggak secara signifikan, jadinya malah kayak tetap drop gitu kalau misalnya dibandingin sama pas aku kelas 10. Di semester 1 mat aku tuh, kenapa kalian bisa lihat bahwa ada perubahan di kelas 10 sama di kelas 11 itu karena mat wajib di semester 1 tuh katanya emang materinya lebih gampang dibandingin sama semester 2. Jadi kalian juga jangan seneng-seneng banget kalau misalnya nilai kalian naik, karena kalian harus tetap seimbangin sama materinya itu. Terus buat nilai sejarah aku yang di kelas 11 itu jadinya 98 itu karena aku emang lebih suka sama materinya. Jadi kadang-kadang itu materi yang kalian suka bakal lebih cepat masuk dan jadinya lebih kayak oke, kita harus dapat bagus nih karena ini materi yang kita suka gitu kan. Selanjutnya buat mat minat, kalian bisa lihat bahwa nilai aku tuh nurun dari yang semester 2 90 jadinya ke 83. Itu kayak lumayan banget drastis, langsung naik turun 7. Itu 7 poin tuh berharga banget buat kalian masuk SNMPTN. Semester 2 itu masa-masa aku sering remet, apalagi materi mat minat, karena aku nggak ngerti persamaan lingkaran dari SMP sampai SMA, ketemu lingkaran lagi, dan aku tetap nggak ngerti. Kayak masukin rumus oke, tapi kayak pas dikerjain lagi diganti soal, aku nggak ngerti. Mungkin juga itu karena aku kurang ngerti konsep dari lingkarannya itu. Buat tips kelas 11 aku yang semoga kalian tidak jatuh ke lubang yang sama dengan aku adalah kejatuhan ini. Aku dulu itu belajar mati-matian, dimana aku kayak tidur jam 11, jam 12, aku bangun lagi jam berapa? Jam 3 pagi, karena aku mau ngulang lagi materi. Karena setiap hari itu kelas 11 itu pasti banyak banget ulangan setiap hari pasti. Jadinya kayak aku tuh gak teratur dalam masa waktu tidur, dan jadinya malah kayak jadi unproductive gitu loh, karena jadi tubuh kita tuh jadi cepet capek gitu kan. Dan dulu tuh aku pakai kayak sistem ini sampai akhirnya pas pelajaran sejarah aku inget banget kayak kita disuruh nulis kayak apa sih yang mau kalian lakuin, komitmen apa yang kalian bakal ubah dari diri kalian. Dan aku baru sadar bahwa kayaknya kalau misalnya aku tetap lanjutin, aku begadang terus jam 11 sampai jam 3 itu diulang-ulang mulu, kayaknya itu juga gak bakal baik buat tubuh aku dalam jangka panjang. Jadinya aku malah kayak aku nggak maksain. Kalau misalnya aku nggak masuk otak ya udah gitu, tidur baru besoknya belajar lagi, paling ya kayak jam 4 gitu. Maksudnya jangan kayak diforsir banget. Aku udah nggak bisa minum kopi, terus tubuh aku juga makin rusak kalau misalnya aku begadang terus. Intinya menurut aku kalau misalnya kelas 11 itu kalian jangan terlalu kayak forsir diri banget. Belajar giat harus dilakukan, tapi jangan sampai itu kayak take a toll on your health gitu loh. Dan yang dari kelas 10 ke kelas 11, tips yang tetap aku bawa adalah banyak dengar penjelasan dari guru. Karena kembali lagi bahwa nanti kadang-kadang ada soal-soal yang kita sering nggak catat atau apa, tapi kayak masuk aja di otak gitu kan. Di kelas 11 aku tuh banyak banget belajar bareng, tapi kalian juga harus mastiin bahwa kalian tuh belajar barengnya nggak cuma main-main. Jadi misalnya nih kalian belajar berdelapan, tapi kayak ada 2-3 orang yang emang jago sama materi itu, jadi bisa ngajarin kalian. Dan duduknya itu juga harus pinter-pinter ngaturnya. Jangan kayak yang pinter sama pinter, yang nggak ngerti sama yang nggak ngerti, itu nggak bakal berefek sama sekali gitu. Dan biasanya kalau misalnya aku belajar bareng itu aku bikin target. Aku tuh baru bisa pulang kalau misalnya aku udah ngerjain berapa soal. Jadi kayak misalnya nih di antara soal-soal itu ada materi yang aku nggak ngerti, aku bisa langsung nanya sama temen aku yang emang lebih jago sama hal itu. Dan hasilnya kalian lihat antara semester 3 sama semester 4 aku itu kayak lebih banyak yang bagus di semester semester 4 gitu, kayak ada peningkatan lagi. Ya emang sih matematika aku turun itu karena materi persamaan lingkaran itu di semester 2. Cuman kayak kita jangan terlalu terfokus sama satu hal yang kelihatannya jelek banget gitu kan. Kita juga bisa fokusin ke hal-hal yang secara general kelihatannya bagus gitu kan. Apalagi kayak di sini ada nilai aku yang 100 gitu, aku seneng banget. Ketika aku mengganti waktu belajar aku dari kayak misalnya belajar sampai jam 11 terus tidur, bangun lagi jam 3, aku ganti jadi kayak aku lebih santai, lebih kayak mulai mengganti time management aku. Nilai aku agak naik lagi, dan hasilnya aku jadi juara 2 di kelas aku pas kelas 11. Oh iya, satu lagi, aku tuh kalau misalnya istirahat, aku pakainya tuh buat have fun. Jadi kayak nggak belajar gitu loh. Soalnya sekolah aku tuh nggak terlalu banyak yang ngasih PR. Jadi kadang-kadang kalau misalnya itu kebanyakan 3/4 dari istirahat aku bakal pakai buat main. Paling cuma kayak 1/4 gitu aku pakai misalnya kalau misalnya ada PR yang susah banget dan emang aku harus tanya sama temen aku. Jadi kayak udahlah sekalian aja kita kerjain bareng-bareng gitu kan. Itu pasti istirahat. Tapi kalau bisa sih istirahat kalian pakai have fun aja, atau nggak kalian mau pakai buat tiduran gitu ya udah silahkan gitu kan. Itu masa istirahat kalian gitu kan.
Nah, sekarang kita bakal lanjut ke kelas 12, yaitu fase-fase peningkatan aku.